Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Elvira Dana Paramita dengan NIM G04217021 dari Prodi Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Sunan Ampel, Surabaya. Dan di video kali ini saya akan membahas mengenai pengaruh pandemi COVID-19 terhadap sektor bisnis ojek online atau ojol, beserta cara mengatasi dampaknya. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah komunikasi profesi yang diampu oleh dosen kami, yakni Bapak Dr. Haji Ali Arifin, Magister Manajemen Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Sunan Ampel, Surabaya. Nah, sebelum kita membahas cara mengatasi dampaknya, kita wajib mengetahui dampak-dampaknya dahulu. Ada dampak positif dan negatif. Yang pertama kita akan bahas yang positif terlebih dahulu. Bisa kita lihat ada 3. Saya hanya mengambil 3 aja ya. Yang pertama, perusahaan bisa lebih kreatif dan inovatif. Grab dan Gojek ini bermitra dengan Kementerian Kesehatan dengan menghadirkan layanan telemedicine lewat platform kesehatan digital seperti Halodoc dan Good Doctor. Ini maksudnya perusahaan bisa lebih kreatif dan inovatif ini bagaimana cara perusahaan ini agar bisa tetap bertahan di masa-masa yang kritis ini, bagaimana caranya agar tidak bangkrut, bagaimana caranya agar tetap bisa membiayai para karyawannya, para drivernya gitu. Jadi mereka, para perusahaan itu berpikir gitu, gimana ya dengan dibatasinya tidak boleh bergoncengan karena PSBB itu, jadi Gojek bermitra dengan Kementerian Kesehatan itu. Kemudian juga bermitra dengan asuransi. Yang kedua, perusahaan dan masyarakat bisa lebih sadar akan kesehatan dan kebersihan. Seharusnya dari sebelum COVID, kebersihan dan kesehatan itu udah sangat penting banget kan. Tapi ya gitu, kesadarannya dari masyarakat Indonesia sendiri itu masih rendah banget akannya kebersihan dan kesehatan ini. Oleh karena itu, karena COVID ini bisa memberikan dampak yang positif, yaitu masyarakat udah lebih bersih, sebelum makan mereka cuci tangan, kemudian habis keluar mereka langsung mandi atau mau melakukan apa-apa, mereka memakai hand sanitizer, kemudian keluar menggunakan masker agar tidak terkena debu-debu atau virus-virus yang lain. Kemudian perusahaan juga sangat menjaga kebersihan dan memastikan kesehatan para drivernya untuk selalu memberikan pelayanan yang terbaik untuk para masyarakat, untuk pembeli. Kemudian yang ketiga ada saling membantu antar driver maupun masyarakat yang terkena dampak COVID. Ya, saling membantu dengan adanya memberi keringanan seperti meringankan cicilan di leasing bagi para ojol. Kemudian membagi-bagi makanan atau masyarakat memberikan intensif lebih bagi para ojol. Jika ada yang kesusahan, driver lain akan membantu, begitupun sebaliknya. Jadi dengan adanya pandemi ini bisa mempererat tali kerjasama dan kesadaran dan saling mengingatkan akan kesadaran kebersihan juga. Nah, yang kedua kita membahas mengenai dampak negatif. Yang pertama, pendapatan lebih menurun dari biasanya, itu udah pasti banget. Karena berlakunya PSBB, karena adanya pandemi, apalagi waktu pengumuman adanya virus corona ini, semua perusahaan kaget gitu. Para pengusaha pun juga. Yang biasanya orderannya ramai, sekarang sepi karena COVID, terus tidak boleh ada penumpang. Jadi beralih ke antar makanan aja seperti GrabFood dan GoFood. Itu yang menjadi pegangan sekarang. Dan kemudian
jumlah penumpang turun itu tadi karena tidak ada penumpang itu tadi, dan diberlakukannya PSBB sudah tidak ada penumpang juga, adanya WFA juga makin sepi. Dan biasanya misal orderan hari ini sehari full bisa 300.000, karena adanya COVID ini bisa sehari full itu 50.000 gitu. Jadi kasihan banget untuk para ojol yang sangat susah mencari uang, mencari penumpang, mencari pembeli gitu. Yang tiga, ini restoran yang bermitra dengan Grab atau Gojek sepi, dan sebagian ada yang tutup karena di rumah aja gitu kan, adanya pandemi ini. Keluarga ataupun orang-orang juga pasti mereka masak sendiri gitu kan, karena pikirannya mungkin karena lebih higienis dibandingkan beli di luar gitu. Jadi restoran sepi, jadi banyak yang di PHK, jadinya tutup gitu. Lebih memilih untuk masak sendiri di rumah daripada untuk beli. Jadi itu juga yang membuat orderan juga sepi. Nah, kemudian solusi akan adanya pandemi ini untuk para ojol. Yang pertama, banyak komunitas dan masyarakat yang saling membantu dalam keadaan seperti ini dengan cara berbagi makanan dengan para ojol ataupun memberikan insentif lebih bagi mereka. Terus kemudian bisa dengan banyak komunitas ini bisa dari kalangan manapun. Waktu itu seperti Wrestlemania memberikan galang dana sebesar 1M untuk COVID ini kan. Bekerja sama dengan komunitas sosial, itu kita bisa juga dengan yang lain. Itu yang ingin berbagi dengan para ojol gitu, untuk membantu ekonominya yang sedang turun. Kemudian ada perusahaan bekerja sama dengan Kementerian Kesehatan dan pihak asuransi, ini juga sangat penting. Selain bekerja sama dengan pihak kesehatan itu bisa membantu para tenaga medis, bisa membantu menyadarkan akan pentingnya kesehatan bagi kita semua gitu. Kemudian asuransi ini juga penting untuk buat kalian yang ingin mengasuransikan seumpama kalian kena COVID, maka biaya-biaya itu akan di-cover oleh pihak asuransi yang bekerja sama dengan Gojek tersebut. Yang bekerja sama dengan asuransi itu Gojek ya guys. Iya. Kemudian yang tiga itu presiden kita membuat kebijakan khusus untuk para ojol. Yang saya baca, Pak Presiden ini tidak hanya memberikan bantuan untuk para ojol, tapi untuk masyarakat yang sangat terpengaruh atau ekonominya menurun karena akibat COVID ini, seperti yang di PHK gitu. Untuk ekonomi yang ke bawah, dengan diberikannya bantuan sembako, kemudian melonggarkan kredit kendaraan selama setahun di leasing, tapi juga ada syarat dan ketentuan dari masing tempat. Mungkin itu saja yang bisa saya jabarkan, atau mungkin ada tambahan bisa kalian berikan di kolom komentar. Mungkin bisa berdiskusi sedikit di kolom komentar. Kritik dan saran juga sangat diperlukan. Terima kasih telah mendengarkan sedikit mengenai video ini. Semoga bermanfaat. Mohon maaf masih banyak kurangnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.